Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda pagi ini dalam Fokus Pagi edisi Kamis 24 Desember 2020. Saya Jimmy Darusman. Dan saya Wanda Dwi Utari. Kita awal informasi di pagi hari ini. Pemirsa, jelang perayaan Natal, arus tol Jakarta Cikampek di Karawang, Jawa Barat Rabu malam terpantau padat merayap dari arah Jakarta. Sementara ruas tol Purbalenyi Purwakarta dari arah Jakarta menuju ke Bandung juga terpantau padat. Kita lihat. 19 menjelang Natal dan Tahun Baru tahun ini, namun ini minat masyarakat untuk mudik tidak bisa dibendung. Nah, ratusan motor dan juga mobil terpantau mengalami peningkatan di Jalan Raya Pantura Kedung Waringin, Kabupaten Bekasi pada malam tadi. Jadi banyak yang bilang ya Wanda, karena dengan sejumlah tempat mewajibkan tes PCR, Betul. jadi banyak yang pusat dan Jakarta sekitarnya beralih ke daerah-daerah sekitarnya. Betul Salah satunya kawasan Puncak, itu pasti selalu padat. Nah, ini informasi selanjutnya karena dari arus Puncak ya, di mana ini arus lalu lintas menuju kawasan Puncak terpantau padat merayap sejak Rabu kemarin, Jam. Nah, di mana para pengunjung lebih memilih berangkat malam untuk berwisata guna menghindari kemacetan di siang hari. Bus, kereta api, dan pesawat yang ingin keluar masuk Jakarta harus mempunyai surat keterangan hasil rapid test. Harus artinya wajib. Betul. Ya. Alhasil ini di Terminal Tanjung Priuk, petugas Satpol PP terpaksa menurunkan penumpang bus yang kedapatan tidak mempunyai surat keterangan hasil rapid test para calon penumpang ya. Tapi armada juga semua Betul dites. sekali. Termasuk pengelola terminal bus akap antar kota antar provinsi Kalideres Jakarta Barat yang melakukan rapid test terhadap para awak bus dan juga calon penumpang. Ya, sementara itu dalam rangka kesiapsiagaan jelang libur dan Natal Tahun Baru, Korlantas Polri bersama pihak terminal menggelar tes urin terhadap 150 pengemudi di terminal bus. Ratusan penumpang kereta api di Solo, Jawa Tengah menjalani rapid test antigen sebelum melakukan perjalanan jarak jauh. Sementara di Bekasi, Jawa Barat, lonjakan penumpang bus antar kota juga sudah mulai terlihat. Kepolisian menggelar rapid test antigen gratis di sejumlah rest area jalan tol. Ya, ini menyusul kebijakan memang sejumlah daerah yang mengharuskan rapid test antigen terhadap warga pendatang di masa libur akhir tahun. Jakarta maupun Jakarta ke Bandung dapat menjalani pemeriksaan rapid test antigen di 8 rest area atau tempat berhentian di ruas tol Cipularang dan Cipali. Nah, pemeriksaan tersebut berlangsung selama 2 periode, Natal dan juga Tahun Baru. Untuk Natal tanggal 24 sampai 27 Desember, sementara periode berikutnya di tanggal 30 sampai 31 Desember 2020. Truk kontainer terbalik di ruas tol Cipularang, kilometer 91 dari arah Jakarta menuju Bandung di wilayah Purwakarta, Jawa Barat. Ya, akibatnya lalu lintas Jakarta menuju Bandung sempat lumpuh selama 1 jam. Ya, pemirsa, Menko, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto meraih anugerah Dr. Honoris Causa di kampus Universitas Negeri Semarang. Ya, Ketua Umum Pengurus Besar Wushu Indonesia itu mendapat gelar kehormatan Doktor Pendidikan Olahraga di bidang manajemen olahraga atas dedikasinya mengelola organisasi Wushu yang melahirkan atlet berprestasi. Kita jeda sejenak, sejumlah informasi penting dan menarik lainnya akan hadir usai pariwara. Jadi benar ada informasi terus meningkatnya kasus positif COVID. Sama saya Wanda Dwi Utari dan kini kita ke informasi terkait COVID-19. Meningkatnya kasus positif COVID-19 di ibu kota membuat rumah sakit darurat Wisma Atlet Kemayoran hampir mencapai batas maksimum. Bahkan Tower 5 yang dijadikan tempat isolasi orang tanpa gejala atau OTG telah terisi hingga hampir 70%. Pemprov DKI Jakarta menyiapkan lokasi isolasi mandiri yang baru untuk mengantisipasi penuhnya Wisma Atlet. Varian baru virus corona di Inggris yang dinilai lebih menular membuat sejumlah negara melakukan pelarangan warga negara Inggris masuk wilayahnya. Bahkan pemerintah Perancis melakukan blokade lalu lintas dari Inggris. Kebijakan serupa juga dilakukan pemerintah Indonesia. Warga negara Inggris tidak dapat masuk wilayah Indonesia. Penyebaran COVID-19, petugas gabungan merazia sejumlah kafe di kota Palembang, di kota Tegal, Jawa Tengah. Petugas gabungan TNI Polri membubarkan paksa kerumunan di kawasan Taman Pancasila. Pelakuan tiket gratis masuk objek wisata dalam rangka Hari Jadi Kota Bukit Tinggi membuat kebun binatang dipadati ribuan orang. Sebagian pengunjung bahkan tidak mengenakan masker dan tidak bisa menjaga jarak. Penyebaran COVID-19 di kota Sukabumi, Jawa Barat, pemohon SIM di kota Sukabumi dapat memanfaatkan layanan antaran SIM. Petugas akan mengirimkan SIM ke rumah sesuai dengan alamat pemohon SIM.
Di pagi hari ini pemirsa MTek Peduli Corona kembali menyalurkan bantuan melalui Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih SCTV Indosiar kepada masyarakat yang membutuhkan. Kali ini bantuan ratusan bingkisan Natal berisi paket sembako dan masker disalurkan melalui pengurus Gereja Katolik Santo Helena di Tangerang, Banten dan susteran FFM SMA Regina Pacis dan Klinik Santa Maria di Selipi, Jakarta. Fokus Pagi segera kembali dengan informasi polisi masih terus menelusuri keterkaitan 6. Terima kasih Anda kembali dalam Fokus Pagi bersama saya Wanda Dwi Utari. Dan saya Jimmy Darusman. Pemirsa, puncak arus mudik libur Natal dan Tahun Baru pada angkutan kereta api terjadi pada 23 Desember 2020 dengan kisaran penumpang mencapai 16.700 orang. Ya, sementara untuk kepentingan perjalanan jarak jauh, ratusan calon penumpang kereta api menyerbu posko pemeriksaan rapid test antigen di depan stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Arus mudik libur Natal dan Tahun Baru pada angkutan kereta api terjadi 23 hingga 24 Desember 2020 dan untuk mengetahui situasi terkini di calon penumpang kereta api jarak jauh kami semoga dapat mengemban tugas dengan sebaik-baiknya dan juga lancar. Amin ya. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur Rabu sore kembali erupsi. Gunung api tertinggi di Pulau Jawa tersebut memuntahkan awan panas guguran sejauh 3,5 km ke arah Sungai Curah Kobokan. Juga anjing pelacak. Pemeriksaan tempat ibadah tersebut bertujuan untuk memberikan rasa aman sekaligus mencegah gangguan keamanan saat perayaan Natal. Memiliki buku nikah karena alasan keuangan, puluhan pasangan suami istri di Bogor, Jawa Barat ikut serta dalam isbat nikah massal yang digelar gratis di Gor Pajajaran Bogor Rabu siang. Para peserta ini mengaku bersyukur dapat memiliki buku nikah yang akan mempermudah mereka dalam mengurus dokumen kependudukan lainnya, termasuk akte kelahiran anak. Ini berasa pengantin baru begitu ya. Senang semoga ya ini bisa ya. menjadi memudahkan mereka gitu untuk mengurus dokumen-dokumen lainnya. Betul. Ya. Aku juga senang ngeliatnya Wanda. Jadi mereka kelihatan jaga jarak begitu ya, semua pakai masker. Jadi memang protokol kesehatan bukan cuma buat diri kita, tapi bentuk kepedulian terhadap kesehatan semuanya. Nah, betul sekali Jim. Dan ini juga terkait walaupun vaksin sudah datang ya, namun penyalurannya kan ini butuh tahapan panjang. Karena itu jangan abaikan protokol kesehatan. Ingat pesan ibu, utamakan 3M, memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan serta mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Betul. Dan di tengah cobaan pandemi ini MTek Peduli Corona terus mengajak pemirsa untuk ringankan beban saudara kita yang terdampak melalui Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih. Bantuan dapat disalurkan di nomor rekening sejumlah bank yakni BCA, BRI, Mandiri atau dapat pula scan barcode lewat mobile banking Anda. Karena kepedulian kita, harapan mereka. Ya, Anda juga dapat saksikan info terkini cegah corona hanya di video, unduh aplikasinya sekarang. Akhirnya tuntas sudah kebersamaan kita di Fokus Pagi hari ini. Pemirsa, semoga informasi yang kami hadirkan bermanfaat untuk Anda. Dan saya Fokus Pagi, ya, dan saya Wanda Dwi Utari. Kami mohon undur diri. Terima kasih atas bersama Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.